Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kita kepada makhluk yang sangat mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana oleh karena kemuliaan beliau andaikan lautan dijadikan sebagai tinta, pohon-pohon dijadikan sebagai pena digunakan untuk melukiskan kemuliaan beliau, maka tidak akan pernah cukup untuk melukiskan kemuliaan beliau, karena begitu mulianya beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sendal beliau pun lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya, karena sendal beliau pun telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Sidratul Muntaha. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan dialah Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudara, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tujuan tertinggi dan teragung saudara-saudara. Bahkan ia merupakan tujuan para penghuni syurga saudara-saudara. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Quran surah At-Taubah ayat 72. Saudara-saudara, maka tidak ada yang lebih dicintai dan lebih mulia serta lebih besar dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, bahkan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah impian yang mulia saudara-saudara, yang karenanya mata orang-orang yang khasyah menangis, hati-hati kaum salihin bersiap-siap untuk meraihnya saudara-saudara, serta kaki-kaki bengkak dan pecah karena salat di kegelapan malam saudara-saudara. Keridhaan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga saudara-saudara sebagai tambahan atas karunia surga saudara-saudara. Saudara-saudara, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, mereka berkata, kami memenuhi panggilanmu, kami mentaatimu. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, apakah kalian ridho dan puas? Maka mereka berkata, kenapa kami tidak ridho atau tidak puas sementara engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak engkau berikan kepada seorang pun dari ciptaanmu. Saudara-saudara, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maukah aku berikan kepada kalian yang lebih baik dari ini? Mereka berkata, apakah yang lebih baik dari ini? Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, iya, aku telah menurunkan kepada kalian keridhaanku, maka aku tidak akan marah kepada kalian setelah ini selama-lamanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah karim. Saudara-saudara, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah poros kehidupan para nabi dan kaum salihin. Saudara-saudara, Nabi Allah Musa alaihi salam bersegera menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata, dan aku bersegera kepadamu ya Tuhanku, agar supaya engkau ridho kepadaku. Quran surat Toha ayat 84. Saudara-saudara, baginda Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, saudara-saudara, bersyukur kepada Rabb-Nya dengan beramal dan dalam mengharapkan keridhaannya. Saudara-saudara,
Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Quran Surah An-Naml ayat 19. Allah Karim. Saudara-saudara, dan kita melihat adab yang tinggi ini dari pemilik adab yang agung, yaitu Rasul kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau beradab dan dalam berucap kepada Rabb-Nya tatkala bersedih karena mengharap keridhoannya tatkala Ibrahim putra beliau wafat. Saudara-saudara, beliau berkata, "Mata menangis, hati bersedih, dan kami tidaklah mengucapkan kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami, dan sungguh kami bersedih dengan kepergianmu, wahai Ibrahim." Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara, tujuan yang tertinggi di sisi Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan beliau berporos kepada mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepadanya untuk melakukan amalan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, beliau berkata, "Aku memohon kepadamu dari amalan yang Engkau ridhoi." Beliau juga berkata, "Jadikanlah kami ridho menerima, dan ridhoilah kami." Saudara-saudara, beliau juga berkata, "Segala puji bagimu hingga Engkau ridho." Maka kehidupan di bawah naungan tujuan ini dan mendidik jiwa di atas tujuan ini akan mengumpulkan kebaikan agama dan dunia, mengasas pertumbuhan yang terarah maju, keberhasilan yang berkesinambungan dalam seluruh perencanaan dan kegiatan kita, yaitu tatkala kita menjadikan misi kita yang tertinggi adalah meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, tentu tidak sama antara orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menelusuri jalan kehidupan dan perkembangannya. Saudara-saudara, dalam harta dan dalam kesudahan, saudara-saudara, barang siapa yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Saudara-saudara, menempuh jalan orang-orang yang salih serta beramal dengan amalan orang yang selalu merasa diawasi dan dilihat oleh Rabb-Nya, saudara-saudara, maka ia akan bersemangat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia akan mengarahkan dunianya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, dan ia akan memakmurkan bumi dengan kebaikan dan keterampilan. Saudara-saudara, Allah Karim. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala? Quran Surah Ali Imran ayat 162. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudara, ini merupakan peraturan yang mulia. Tidak sama antara orang yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang kembali membawa kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, barang siapa yang memilih keburukan sebagai jalannya, maka ia menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangannya. Bumi pun tertimpa kemudaratan karena buruknya dan hukuman maksiat yang dia lakukan, dan ia kembali dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum mukminin berusaha meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang hal ini akan mengangkat
nilai amalan dan memperindah kesempatan produktivitas serta memperkuat kualitas produk. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Quran Surah Al-Lail ayat 19 sampai 21. Saudara-saudara, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saudara-saudara, barang siapa yang meninggalkan dunia di atas keikhlasan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak ada sekutu baginya, dan menegakkan salat serta menunaikan zakat, maka ia telah meninggalkan dunia dalam kondisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Saudara-saudara, Allah karim. Saudara-saudara, berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan indikasi as-sidq, yakni jujur atau tulus terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah yang akan bermanfaat pada hari kiamat. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar atau tulus dan ketulusan mereka, bagi mereka syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho terhadapnya. Itulah keberuntungan yang paling besar. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 119. Allah karim. Saudara-saudara, orang-orang yang jujur atau tulus meraih keistimewaan ini karena perbuatan mereka membenarkan perkataan mereka, maka apakah nilai sebuah kesalihan lahiriah agar dilihat oleh orang-orang sehingga memujinya? Saudara-saudara, namun tatkala ia bersendirian, maka ia pun menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sikap penyelisihan. Saudara-saudara, mendahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lainnya merupakan keselamatan dari kemunafikan. Allah karim. Saudara-saudara, mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari keridhaanmu, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang yang mukmin. Quran Surah At-Taubah ayat 62. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudara, maka tidak akan diraih keridhaan hanya dengan menampakkan keimanan jika tidak disertai dengan pembenaran hati. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho kepada orang-orang yang fasik itu. Quran Surah At-Taubah ayat 96. Saudara-saudara, barang siapa yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya ia berlepas dari kemunafikan dan durhaka terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, al-wala yakni mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan al-bara dan yakni membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan landasan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seorang muslim mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai agamanya. Saudara-saudara, serta membenci siapa yang membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memerangi agamanya. Saudara-saudara, ia loyal kepada kaum mukminin dan menolong mereka. Ia tidak suka dengan kaum munafik dan membenci mereka. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu tidak akan mendapat kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun
keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Saudara-saudara, mereka itulah golongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah itu adalah golongan yang beruntung. Quran surah Al-Mujadilah ayat 22. Saudara-saudara, barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati dan anggota tubuhnya, maka ia meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Karim. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi bagimu kesyukuranmu itu. Quran surah Az-Zumar ayat ke-7. Dan Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat ridho kepada seorang hamba yang memakan makanan lalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena makanan tersebut, atau meminum suatu minuman lalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karenanya. Hadis riwayat Muslim. Allah Karim. Saudara-saudara, orang-orang yang selalu rukuk dan sujud maka tampak cahaya di wajah mereka dengan air wudhu berseri dengan cahaya solat. Mereka meraih keridhaan Rabb mereka. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Lalu saudara-saudara, kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keridhaannya tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Quran surah Al-Fat ayat 29. Saudara-saudara, barang siapa yang meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengedepankan keridhaan Rabb-nya di atas hawa nafsunya, maka ia meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, dan terwujudkan apa yang ia cita-citakan. Saudara-saudara, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, hambaku meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya karena mencari keridhaanku, dan puasa adalah untukku dan aku yang akan memberi ganjarannya. Hadis riwayat Ahmad di musnadnya dengan sanad yang sahih. Saudara-saudara, adapun zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia adalah amalan yang paling mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya seorang yang berzikir, ia mendapati keridhaan pada dirinya, ketenangan di dadanya, dan kebahagiaan di hatinya. Saudara-saudara, ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga ditunjukkan kepada kaum mukminin. Saudara-saudara, maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa ridho atau senang. Quran surat Toha ayat 130. Saudara-saudara, Allah Karim. Saudara-saudara, perkataan yang baik memiliki kemuliaan pada kandungan maknanya, keindahan yang dirasakan oleh telinga yang mendengarnya, serta pengaruh yang mendalam di dalam jiwa. Dengan perkataan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatmu tanpa kau sadari. Saudara-saudara, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudara-saudara, sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan satu perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang
tidak ia pedulikan perkataan tersebut, saudara-saudara, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya beberapa derajat karena perkataan tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saudara-saudara, apakah seorang muslim lupa jalan terdekat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Saudara-saudara, metode terkuat dan teragung serta termulia dan terindah, saudara-saudara, yaitu dengan meraih keridhaan kedua orang tua, saudara-saudara. Dan yang lebih mengena daripada ini, bahwasanya keridhaan ibu dan ayah bergandengan dengan keridhaan Rabb, saudara-saudara. Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudara-saudara, keridhaan Rabb pada keridhaan kedua orang tua dan kemarahan Rabb pada kemarahan keduanya. Hadis riwayat Al-Bazar. Saudara-saudara, barang siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan meraih kebahagiaan dan ketentraman, saudara-saudara. Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Quran surah Al-Bayyinah ayat 8. Saudara-saudara, Allah karim dan sejuk pandangannya dengan keridhaan Rabb-Nya kepadanya, maka ia tidak akan menempuh suatu jalan pun kecuali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ia mengetuk satu pintu kebaikan pun kecuali akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, jika Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala menerima sedikit amalannya dan Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkannya, saudara-saudara, serta Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kesalahannya yang banyak dan menghapusnya. Saudara-saudara, barang siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan meraih syafaat pada hari kiamat. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, saudara-saudara, pada hari itu manusia mengikuti menuju kepada suara penyeru dengan tidak berbelok-belok, dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah, saudara-saudara, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridhoi perkataannya. Quran surat Toha ayat 108 sampai 109. Allah karim. Saudara-saudara, orang-orang yang meraih ridho Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dimuliakan, yang bahagia di dunia dan tenang di akhirat, saudara-saudara. Allah karim. Hai jiwa-jiwa yang tenang, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai 28. Saudara-saudara, mereka meraih kemuliaan, kesudahan yang indah, saudara-saudara. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Quran surat Al-Fajr ayat 29, saudara-saudara. Dan jika tubuh mereka telah meninggalkan dunia, maka mereka diberi kabar gembira dengan kenikmatan yang kekal abadi. Saudara-saudara, Allah karim. Masuklah ke dalam syurgaku. Quran surat Al-Fajr ayat 30. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelirulah orang yang menyangka bahwa kekayaan dan kemiskinan memiliki hubungan dengan keridhaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada mukmin dan kafir, saudara-saudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Quran surah Al-Isra ayat 20. Saudara-saudara, Allah karim. Saudara-saudara, sempitnya rezeki bukanlah indikasi akan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, dan kekayaan juga tidaklah berarti Allah Subhanahu wa taala ridho. Saudara-saudara, lihatlah Qarun
saudara-saudara, telah diberikan harta yang banyak serta perbendaharaan, akan tetapi tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya, saudara-saudara. Karena Allah Subhanahu wa taala, karenanya Allah Subhanahu wa taala membenamkannya dan rumahnya ke dalam bumi. Nauzubillahi min zalik. Saudara-saudara, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Saudara-saudara, adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Nauzubillahi min zalik. Saudara-saudara, di antara penyakit adalah ingin tampil dengan amal solih dan berharap keridhaan manusia, dan yang lebih berbahaya dari ini, saudara-saudara, adalah mengharapkan keridhaan manusia dengan mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan ikut-ikutan manusia dalam kesesatan mereka dan kefasikan mereka. Saudara-saudara, naudzubillahi min zalik. Saudara-saudara, bisa jadi ia melakukan perkara yang haram karena takut kepada manusia. Terkadang ia tetap duduk di majelis kemungkaran agar kerabatnya atau sahabatnya tidak marah, saudara-saudara. Atau ia meninggalkan suatu kewajiban karena tidak enak dengan celaan mereka, saudara-saudara. Nauzubillahi min zalik. Saudara-saudara, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan marah kepadanya dan menjadikan manusia marah kepadanya. Nauzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.